Om Swastiastu. Baik Semeton Desa Taman, kali ini Kim Desa Taman sedang berada di rumah salah satu calon perbekal Desa Taman periode 2021 sampai 2027. Beliau adalah I Gusti Made Sudarpo, Esos nomor urut 5. Swastiastu Bapak. Kami dari Kim Desa Taman ingin berbincang-bincang dengan Bapak agar masyarakat Desa Taman tahu sosok pemimpin desa untuk 6 tahun ke depan. Untuk sesi pertama ini, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu, entah itu nama, anak berapa, serta latar belakang Bapak, mungkin dulu atau sekarang masih ikut dalam organisasi atau komunitas. Terima kasih. Pertama kali yang aturan Suksimo, yang ngereng Kim Desa Taman Serang Sami, Ane Sampun Sido, Rauh Rengerahina Seni Betik Puniki, Jagi Pemerintahan wawancara sarang Titiang Pinako calon urut nomor 5 Wastan Titiang I Gusti Made Sudarpo, Titiang anak nomor 2 Wastan Memen Titiang I Gusti Rai Gato, latar belakang Titiang Dumun Titiang Nanan dados klien dinas 6 tahun, taler Nanan taler dados perbekal periode 2014-2020. Niko akidik Dumun background Titiang, Niko ngawenan Titiang pingin nyarengan malih dados calon perbekal ring periode 2021-2027 Turki. Baik, Semeton tadi sudah calon pemimpin kita perkenalan diri, terus yang bisa panggil dengan Bapak siapa? Bapak Sudarpo. Bapak Sudarpo, kita lanjutkan ke sesi kedua. Tadi asal-usul Bapak sudah diketahui oleh masyarakat, tapi program atau visi misi Bapak belum diketahui oleh masyarakat. Boleh dipaparkan apa saja visi misi Bapak dan sebagai perbekal taman untuk 6 tahun ke depan? Terima kasih. Sedikit di sini dapat kami sampaikan kepada teman-teman Kim Desa Taman. Semoga apa yang saya katakan, bicarakan pada hari ini bisa mendapat dukungan dari masyarakat Desa Taman sepenuhnya. Kami tidak banyak terkait dengan visi dan misi, kami cuma melanjutkan program-program kami yang belum bisa kami tuntaskan pada saat kami menjabat menjadi perbekal periode 2014-2020, karena banyak masih program-program yang belum bisa kami laksanakan atau kami lakukan karena terbentur dengan pendanaan kemarin. Nah itu terkait dengan visi kami itu cuma simpel, mewujudkan desa taman yang mandiri, sejahtera, yang berlandaskan Trihita Karana, untuk mewujudkan pemerintahan desa taman yang transparan, akuntabel, dan harmonis, berbasis teknologi. Itu visi Titiang. Terkait dengan visi dan cita-cita ini, agar bisa mencapai kesuksesan visi, maka kami mempunyai misi. Nah, sedikit kami bacakan terkait dengan misi kami, yaitu meningkatkan serada bakti kepada Ida Sang Hyang Widiasa melalui perencanaan program pembangunan sarana prasarana Puro Kayangan 3, Puro Swagino, dan Puro lainnya. Arah kebijakan dan program kerja untuk mencapai misi tersebut, di sini kami akan melakukan satu, kerjasama dengan Projuru Puro dan Projuru Adat yang ada di lingkungan masyarakat Desa Taman. Yang kedua, membantu pembangunan Puro Kayangan 3 di seluruh desa Dinas Taman. Yang ketiga, pengorganisasian pembangunan puro melalui pembentukan fasilitas pemasyarakatan dan lembaga adat. Yang keempat itu membantu dana ACI untuk mengurangi beban masyarakat Desa Taman. Yang kedua, kami juga memiliki misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM masyarakat Desa Taman untuk dapat meningkatkan kesejahteraan umum dan meningkatkan daya saing dalam
merebut lapangan pekerjaan, serta upaya-upaya pengentasan kemiskinan. Nah, untuk mencapai misi ini, kami mempunyai arah kebijakan dan program kerja nanti ke depannya untuk mencapai misi pengentasan kemiskinan. Satu, meningkatkan program pembinaan masyarakat dan dengan cara melakukan kursus dan pelatihan sesuai dengan keinginan dan tujuan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan program bedah rumah. Yang ketiga, meningkatkan program rehab rumah. Yang keempat, memberikan bantuan ekonomi produktif kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang kelima, meningkatkan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi. Nah, itu terkait dengan misi kami yang kedua. Untuk misi kami yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan masyarakat dengan prinsip-prinsip kearifan lokal dengan semangat kebersamaan untuk mewujudkan desa taman yang lebih baik ke depannya. Untuk itu, arah kebijakan kami apabila kami terpilih nanti menjadi seorang perbekal, yaitu satu, mewujudkan tata kelola desa taman yang lebih baik, bersih dan jujur. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam program pembangunan menuju masyarakat damai dan sejahtera. Yang ketiga, mengadakan musyawarah untuk di dalam menentukan pembangunan desa. Nah, untuk mencapai misi kami yang ketiga, itulah program kami yang akan kami lakukan. Yang keempat, kami juga memiliki visi memantapkan fungsi dan peranan aparatur pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa, lembaga tradisional lainnya, lembaga adat, dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya sebagai wahana penampung aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam ikut serta merencanakan dan melaksanakan program pemerintahan desa. Nah, untuk mencapai arah kebijakan dan program kerja untuk mencapai misi kami yang keempat, kami akan melakukan satu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM masyarakat desa taman, aparatur pemerintahan desa. Yang kedua, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan administrasi. Yang ketiga, peningkatan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Yang keempat, peningkatan peranan dan fungsi BPD, LPM, dan lembaga lainnya. Yang kelima, peningkatan dan pengelolaan aset desa. Itu yang akan kami lakukan untuk mengentaskan misi kami yang keempat. Dan misi kami yang kelima yaitu pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi, situasi, dan kondisi wilayah guna mewujudkan keadilan sosial dengan prinsip transparan dan akuntabel yang mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk itu arahnya nanti setelah kami menjabat untuk mencapai misi kami yang kelima yang kami akan lakukan yaitu satu, meningkatkan peranan lembaga LPD dan LPN beserta lembaga lainnya di dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Nah, apunike dumun sido titiang memberikan misi dan visi titiang sakemaon mandane masyarakat desa taman talor muniayang sampun jantan visi lan misi puniki sido titiang margiang sido titiang laksanayang risampune pendapatan desa Irago puniki stabil normal sekadi sane sapun-sapun. Enggih amanike sido titiang muniayang majang ring Kim sareng sami desa taman domogi apa yang titiang sampaikan dan paparkan sedikit garis-garis besarnya terkait dengan misi dan visi titiang puniki. Masyarakat desa taman mengetahui kemana arah desa taman ke depannya. Enggih semua. Baik Pak, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Ya. Pertanyaan pertama, terkait strategi penanggulangan bencana, kita semua sudah mengetahui bahwa negara kita sedang dilanda banyak bencana. Contohnya itu COVID-19. Nah, di masa pandemi ini, apa langkah atau inovasi Bapak untuk mengatasi
penyebaran COVID-19 di Desa Taman selain anjuran atau himbauan dari pemerintah? Sudah barang tentu apa yang Ade tanyakan tadi untuk menangkal, untuk membasmi COVID-19 puniki Sina sampun mewah santukan teman-teman sareng sami taler sampun menyingakan ring televisi dan media-media lainnya jantan sampun COVID puniki terus meningkat ke volume yang terjangkitnya. Sakimon apabila besok yang bisa jadi perbekal, yang akan sudah pasti tidak akan arahkan masyarakat Desa Taman harus patut kepada protokol kesehatan. Yang kedua, kita akan menganggarkan sepenuhnya terkait dengan masyarakat kita yang terjangkit COVID-19 dan betul-betul mendapat pengawasan yang ketat sehingga penyakit yang dideritanya tidak menular ke masyarakat yang lainnya. Dan kedua, kita akan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan vaksin COVID-19 sudah turun, masyarakat banyak yang takut. Bagaimana kita memberikan penjelasan kepada masyarakat Desa Taman agar mau ikut menggunakan vaksin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah agar penyakit ini segera lenyap dari Desa Taman, terutamanya di Indonesia ini. Baik Bapak, mudah-mudahan virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas secara normal lagi serta perekonomian lancar kembali. Selanjutnya pertanyaan kedua, ini masih terkait dengan pertanyaan tadi. Dalam pandemi, pemerintah sudah memberikan banyak bantuan. Contohnya BST, BLTDD, sembako, dan lain sebagainya. Nah, dari banyaknya bantuan tersebut, ada beberapa warga yang belum menerima bantuan dan warga tersebut merasa cemburu. Apa langkah Bapak untuk mengatasi kecemburuan sosial di kalangan masyarakat dan bagaimana cara Bapak mengelola bantuan dari pemerintah? Terima kasih, pertanyaannya cukup baik. Yang coba menjawab terkait dengan kecemburuan sosial. Santukan titiang nanan taler dadas berbekal, nanan taler dadas sekalian dinas, sudah sampun pasti masyarakat pedike wenten kecemburuan sakemaon. Kecemburuan itu pacang hilang apabila masyarakatnya mau mendengarkan penjelasan daripada para klien dinas sebagai perpanjangan tangan dari perbekal. Yang seharusnya kita lakukan adalah mensosialisasikan, memberikan kepada masyarakat arahan persyaratan-persyaratan apa yang diperlukan dan persyaratan apa yang bisa mendapatkan bantuan seperti apa yang adik katakan tadi. Itulah yang kita harus sosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu apabila persyaratan yang disampaikan oleh penjuru atau klien dinas dalam hal ini bisa diterima oleh dia sehingga dia merasa oh saya tidak pantas gitu umpamanya karena dia tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh klien dinas ataupun persyaratan-persyaratan yang diterapkan oleh kabupaten maupun pemerintah lainnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait tata kelola pemerintahan. Bagaimana cara Bapak untuk mewujudkan kepemerintahan yang transparan, baik transparansi pengelolaan anggaran, program atau yang lainnya? Begini deh, tadi di dalam misi Titiang sudah Tiang jelaskan karena tata kelola keuangan pemerintahan desa itu sudah memakai sistem Sikudes. Sudah barang tentu apa yang kita lakukan, apa yang kita akan perbuat sudah harus sesuai dengan aturan dan APBDes yang telah mengatur kita. Nah, apabila kita keluar dari APBDes, berarti ini sudah terjadi penyimpangan. Untuk itu, APBDes sudah diawasi oleh BPD yang ada. Nah, artinya yang berpikir itu caranya kita pasti melakukan rapat dulu dan penyerapan aspirasi dulu apa yang menjadi keinginan masyarakat Desa Taman dan kita tuangkan di dalam APBDes. Nah, itu cara kami untuk mengelola keuangan pemerintahan. Dalam hal ini kami juga harapkan kepada seluruh masyarakat Desa Taman dan seluruh lembaga-lembaga yang ada mau menampung aspirasi masyarakat sehingga ke depan masyarakat Desa Taman cepat bisa mencapai apa yang menjadi visi kami ke depannya.
Baik, pertanyaan keempat. Di Desa Taman dalam hal ini pemerintah desa masih mengandalkan bantuan dari pemerintah, baik itu Pemda, Pemprov maupun pusat. Perlu adanya penggalian sumber-sumber pendapatan agar tidak ketergantungan dengan Pemda, Pemprov dan pusat. Melihat desa tetangga seperti Desa Punggul membuat objek pariwisata yaitu Beji Waterfall dan branding desa digital. Begitu halnya dengan Desa Bungkasel dengan brandnya Desa Swing. Untuk di Desa Taman, branding apa yang akan Bapak angkat dan potensi apa yang akan dikembangkan untuk dijadikan pendapatan desa? Terima kasih. Terkait dengan pendapatan desa, kita di Desa Taman tidak memiliki ikon yang bisa kita jual, tetapi kita tidak usah ragu dan kita Desa Taman tidak usah takut. Kita juga punya BUMDes Taman Sejahtera yang bisa kita kembangkan nanti. Dan yang kedua, terkait dengan potensi Desa Taman, untuk kali ini ada yang sudah pernah kami terapkan di pemerintahan desa melalui hasil survei dari dinas kemarin. Desa Taman adalah potensinya desa ternak dan desa pertanian. Nah, di mana desa ternak ini kita lakukan pembinaan dan kita carikan sumber-sumber dana agar nantinya desa kita tidak ketergantungan bantuan-bantuan karena masyarakat kita sudah memiliki kelompok-kelompok ternak maupun pertanian-pertanian itu. Nah, itu yang akan kami lakukan. Di samping itu di masa ini kita juga harus memberikan pembinaan kepada para petani, memberikan support dana baik itu pembibitan maupun modal sehingga masyarakat kita bisa mendapatkan penghasilan yang cukup. Nah, untuk itu kalau masyarakat kita sudah mendapat penghasilan yang cukup, justru masyarakat kita pasti sejahtera, aman dia di dalam memikirkan kekeluargaannya. Yang kedua itu masyarakat Desa Taman jangan takut juga karena masyarakat Desa Taman sudah punya BUMDes yang cukup maju dan itu BUMDes Desa Taman BUMDes yang memiliki modal yang cukup besar. Ya, itu yang bisa kami sampaikan kepada adik. Mungkin ada pertanyaan lain dan kami coba untuk menjawab. Pertanyaan selanjutnya, di Desa Taman banyak kelompok atau komunitas, baik itu komunitas seni, olahraga, musik, atau lainnya. Bagaimana cara Bapak untuk mengembangkan atau mewadahi komunitas tersebut agar berkembang dan dapat mengharumkan nama desa? Terkait dengan kelompok seni maupun kelompok olahraga, kami sebenarnya pada saat menjabat sudah menganggarkan dana seni dan olahraga itu, tetapi yang kita harus lakukan sekarang adalah pengorganisasian ke masing-masing Banjar, olahraga apa aja yang ada di Banjar itu dan seni apa aja yang ada muncul di sana. Nah, sehingga nanti kita bisa mendanai di desa apa yang dia inginkan sesuai dengan keinginan masyarakat di setempat. Nah, terkait dengan kelompok olahraga, umpama kami dulu di Desa Taman ada olahraga sepak bola. Di desa kami pernah menganggarkan untuk itu dan juga pernah ikut turnamen untuk mengharumkan Desa Taman. Terkait dengan seni, seni-seni yang ada, aktivitas pemuda, seni pemuda itu di desa kami setiap tahun menganggarkan. Untuk kali ini, apabila nanti kami menjabat menjadi perbekal kembali, kami akan anggarkan juga dana pembinaan untuk pelaku-pelaku seni dan pelaku-pelaku olahraga lainnya. Itu yang akan kami lakukan. Baik, pertanyaan terakhir, apa yang melatar belakangi Bapak untuk maju jadi orang nomor 1 di Taman dan apa terobosan Bapak dalam 100 hari kerja? Yang menjadi tujuan kami untuk menjadi perbekal di Desa Taman Kunci sudah jelas sekali karena kami mantan perbekal yang memiliki program yang belum tuntas. Artinya kami ingin menuntaskan program-program kami yang belum bisa kami lakukan di 2014-2020 itu. Nah, itu tujuan kami untuk menjadi perbekal kembali dan sesuai dengan visi kami ingin mewujudkan Desa Taman yang mandiri sejahtera. Itu sesuai dengan misi. Makanya kami memiliki misi
memiliki tujuan menjadi suara vokal untuk mensejahterakan masyarakat Desa Taman. Itu intinya. Baik, Semeton Desa Taman. Nah, Semeton Desa Taman dimanapun berada, semua pertanyaan sudah disapu bersih sama Bapak I Gusti Made Sudarpe Esos nomor urut 5. Sekarang kita lanjut ke sesi terakhir. Mungkin Bapak Sudarpe ada pesan untuk warga Desa Taman, mungkin mau orasi, kami persilakan. Pasti, saya ingin sampaikan sedikit kepada masyarakat Desa Taman. Kami ingin mengajak masyarakat Desa Taman, mari kita sukseskan pilkol serentak yang ada di Badung ini, terutamanya di Desa Taman. Dan jangan lupa tanggal 7 Maret yang akan datang, Ampura, tanggal 7 Februari yang akan datang, kita bersama-sama datang ke TPS. Jangan lupa, pilih nomor 5, pilih yang sudah terbukti, pilih yang sudah jelas visi dan misinya untuk menjadikan Desa Taman yang lebih maju dan sejahtera. Ilengan, ide damai masyarakat Desa Taman keseluruhnya. Jangan lupa coblos nomor 5. Gusti Made Sudarpe sudah terbukti dan pasti maju. Desa Taman selangkah lagi pasti maju dan bisa di atas desa-desa yang lainnya. Coblos nomor 5. Baik Bapak Sudarpe, kita berdoa apa yang jadi harapan Bapak dan juga harapan masyarakat Desa Taman menjadi terwujud untuk desa yang kita cintai ini. Terima kasih waktunya, Bapak sudah menerima kami dan berbincang-bincang lebih dekat. Nah, Semeton Desa Taman tadi sudah berbincang-bincang dengan Bapak Sudarpe, calon perbekal Desa Taman periode 2021-2027 nomor urut 5. Sekarang giliran Semeton untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani. Ingat, tanggal 7 Februari datang ke TPS, gunakan hak pilihmu karena partisipasimu adalah tanggung jawab dan pedulimu terhadap Desa Taman. Dan ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dengan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan selalu memakai masker. Kami dari Kim Desa Taman beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Om Santi 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 Om.